Hai, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang siasat keenam, yaitu prioritas latihan beban. Ya, dimana di sini ada kata prioritas. Ya, berarti selain olahraga kardio, ya kita butuh juga latihan beban. Kenapa? Karena manfaatnya yang pertama, latihan beban ini adalah membakar gula yang paling efektif dalam waktu yang paling singkat, ya. Karena kita ketahui, ya, cadangan kelebihan gula kita itu selain disimpan di liver, yang terbesar itu adalah di otot, ya, 60%. Ya, jadi kalau kita latihan beban, maka gula akan sangat efektif dibakar, ya, oleh otot kita. Kemudian yang kedua, afterburn effect atau fat oksidasi, dimana uniknya olahraga latihan beban ini adalah setelah kita selesai olahraga, itu tubuh kita tetap akan dalam fase pembakaran gula, ya. Dia 24 jam setelah kita latihan beban tetap akan membakar gula di dalam tubuh kita. Berbeda dengan latihan kardio. Ya, kalau kardio itu dia akan membakar gula pada saat itu saja, pada saat olahraga itu aja. Setelah selesai kardio, bakaran gula akan stop juga. Ya, berbeda dengan latihan beban, ya. Kemudian yang ketiga, postur tubuh juga akan membaik karena kita ketahui otot tulang-tulang kita semuanya itu disangga oleh otot. Jadi kalau kita mempunyai otot yang kuat, maka otomatis tulang kita juga akan kuat dan postur tubuh akan membaik. Yang keempat, kepadatan tulang meningkat, ya, osteosarcopenia obesity, ya. Dan yang kelima, tempat pembuangan gula terbesar, the larger site of glucose disposal, ya. Jadi tempat untuk menampung gula terbesar itu ada di otot kita, 60% tadi, ya. Jadi semakin kita latihan beban, semakin banyak otot kita, maka toleransi kita untuk bisa mengkonsumsi karbohidrat akan lebih tinggi, ya, dibandingkan dengan orang yang ototnya kecil, terus makan gulanya atau karbonya banyak. Nah, itu malah bahaya karena tidak ada tempat menampung gula tadi, ototnya nggak ada, dan akan terjadi penumpukan karbohidrat berlebihan di liver maupun di visceral, ya, di antara rongga-rongga tubuh, dan bisa menyebabkan penyempitan atau penyakit-penyakit metabolik seperti jantung, stroke maupun gagal ginjal, ya. Kemudian yang keenam, manfaat latihan beban adalah meningkatkan sensitivitas insulin, ya, menurunkan resistensi insulin, ya, karena tadi, ya, gulanya disimpan di otot, ya. Jadi otomatis insulin juga akan terbantu, ya, kerjanya juga terbantu. Jadi kebanyakan gula di dalam darah akan masuk ke otot. Jadi insulin tidak harus capek-capek untuk memindahkan ke sel-sel tubuh yang lain, ya. Nah, latihan beban ini bisa dengan alat bantu seperti dumbbell, barbel, ya, kabel, mesin. Terus bisa juga dengan badan sendiri, ya. Jadi nggak alasan harus ke gym, tidak, bisa dilakukan juga di
dalam ruangan di kamar, ya. Jadi tidak ada alasan latihan beban harus ke gym, tidak ada waktu, tidak ada alasan, ya. Dengan badan sendiri, contohnya dengan squat, naik tangga, lunges, push up, plank, dan sit up. Jadi kesimpulannya, faktanya, otot itu if we don't use it, we lose it, ya. Sejak usia 40 tahun, orang akan mengalami penurunan 1-2% massa otot per tahun, setara dengan 1-3% fungsi per tahun, setara dengan 3-5% strength and power per tahun, dan setara dengan 9-10% speed and explosiveness per tahun. Jadi bayangkan, kalau kita tidak latihan beban, maka fungsi tubuh kita akan menurun setiap tahunnya, ya. Nah, latihan beban ini tadi ya, tidak harus ke gym, jadi bisa dilakukan dimanapun, ya, baik di dalam kamar sendiri, ya. Yang pertama, squat ini sangat bagus karena yang terpakai adalah otot terbesar dalam tubuh kita, yaitu kaki dan paha, ya. Squat itu bisa kita lakukan, dan kalau tidak kuat, kita bisa bersandar di tembok atau wall squat, atau bertumpu pada kursi. Itu untuk orang yang tidak kuat melakukan squat. Tapi kalau yang kuat bisa ditambah dengan menggunakan dumbbell. Kemudian naik turun tangga, itu otot rangkaian terlatih seperti yang primer paha depan, paha belakang pinggul, yang sekunder atau pendukung perut, betis, pinggang, ya. Itu. Kemudian bisa lakukan lunges juga, ya, dimana kita bisa melangkah ke depan atau ke belakang atau statis, ya. Kemudian bisa kita lakukan yang keempat, push up, ya. Otot yang terlatih itu yang primer dada, kemudian yang sekunder pendukung bahu dan lengan luar atau triceps. Dan kalau kita tidak kuat, jangan alasan, ya. Kita bisa melakukan dengan mendorong tembok, atau dengan tumpuan pada meja atau ujung kaki menjinjit, atau push up dengan tumpuan lantai dan lutut, ya, biasa pada perempuan, ya. Kemudian yang terakhir kita bisa lakukan plank, dimana plank ini sangat bagus, dimana otot rangkaian terlatih semuanya sekunder, yaitu perut, lengan, bahu, punggung, paha, dan betis. Nah, dan yang keenam, sit up untuk otot perut, ya. Itu. Jadi exercise itu sangat penting karena penelitiannya, kalau kita melatih otot akan keluar yang namanya myokines, ya. Myokines ini sangat bagus, ya, bisa membantu help relax our mind, ya. Terus bisa improve fleksibilitas, bisa help membakar lemak berlebih, bisa membantu meningkatkan fokus mental, bisa meningkatkan sirkulasi darah, bisa meningkatkan memperkuat tubuh, membantu mencegah insomnia, meningkatkan memperbaiki postur kita, meningkatkan tonus otot, dan meningkatkan fungsi dari organ-organ internal kita, ya. Jadi latihan otot ini sangat bermanfaat, banyak sekali manfaatnya, ya. Jadi jangan disia-siakan waktu kita, ya. Sekian kesempatan kali ini, semoga bermanfaat. All is well and pay it forward.